Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, sungguh memprihatinkan kita dengar di Amerika telah terjadi kerusuhan sekarang ya di salah satu kotanya. Ya, secara syariat diawali dengan adanya seorang masyarakat yang ya kita semua sudah mendengarlah sedemikian rupa tragisnya, terbunuh dengan leher yang tertekan oleh lutut sekian menit sehingga meninggal. Dan ini menimbulkan kemarahan yang banyak sehingga kerusuhan demi kerusuhan terjadi setiap hari, penjarahan demi penjarahan, dan ini harus kita ambil hikmahnya. Tidak boleh ada kejadian yang kita lihat, kita dengar, kita anggap kebetulan, karena segala kejadian terjadi biiznillah dan pasti ada hikmahnya. Bagi kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah nikmat iman, harus bisa mengambil hikmah dari semua ini agar kita tidak melakukan keburukan yang sama dan kita pun bisa mencegah terjadinya keburukan yang sama. Oh, dan kita sedang menunggu tersambung dengan Ustadz Samsi Ali ya. Pak Samsi Ali ini yang sempat mengundang AA ke Amerika dengan waktu itu AA berdakwah berkeliling di Amerika, syariatnya juga beliau yang mengundang, memfasilitasi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir ini. Apa kabar Ustaz? Aduh, Masya Allah. Gerak cepat ini. Hanya memerlukan 5 menit ini untuk bisa tersambung. Ya, para pemirsa yang budiman, para pendengar dan penyimak medsos, kali ini kita terhubung dengan Imam Samsi Ali dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Alhamdulillah. Ini di mana lokasi sekarang? Di mana ini lokasi? Di pesantren kah? Iya, ini lagi di pesantren di daerah Connecticut. Daerah Connecticut sekitar 2 jam dari kota New York. Ini baru dapat kiriman banyak. Ini kerusuhan ini terjadi di mana nih, Ustaz? Berapa jauh nih? Ya, jadi ini terjadi di Minnesota. Awalnya kemarin ada seorang warga hitam yang masuk ke sebuah toko yang kebetulan dimiliki oleh seorang Muslim Palestina. Dan kebetulan warga hitam ini nampaknya memang membayar dengan uang yang palsu. Nampaknya begitu. Maka teman Palestina kita ini menelpon polisi. Nah, permasalahannya bukan di situ, tapi saya kira adalah apa yang disebut dengan overreactive. Jadi reaksi polisi yang berlebihan, di mana warga hitam ini ditangkap, kemudian ditindis, sampai lehernya juga ditindis, dan sampai meninggal dunia. Nah, ini yang kemudian berakibat kepada kerusuhan. Tapi saya melihat bahwa kerusuhan ini bukan hanya dipicu oleh kematian seorang yang bernama George Floyd ini, orang warga hitam ini. Kerusuhan ini terjadi karena memang sudah ada permasalahan lama yang terjadi di Amerika ini. Yang namanya rasisme di Amerika ini kan memang sejarah lama yang cukup dalam. Makanya kita belajar sejarah, ada yang disebut dengan Civil Rights Movement, pergerakan hak-hak sipil yang ketika itu dikomandoi oleh salah satunya adalah Martin Luther misalnya. Artinya apa? Bahwa memang Amerika dengan segala kelebihannya, dengan segala kehebatannya, kemajuan perekonomian, kekuatan militer, disiplinan politiknya, kedisiplinan sosialnya, tapi ternyata masih memiliki penyakit yang kronis. Dan penyakit kronis itu adalah rasisme, di mana terjadi divisi atau pemisahan antara mereka yang putih dan hitam khususnya, maupun yang putih dan warga yang lain. Nah, oleh sebab itulah maka saya kira ketika terjadi seperti ini, terbunuhnya seorang warga hitam, maka ini menjadi pemicu dari bara yang sudah terjadi lama itu. Jadi sudah ada sebenarnya penyakit yang ada ini, tinggal mendapatkan pemicu sebenarnya sehingga meledak begitu. Nah, ini sudah merebak ke beberapa kota, ada 10 kota termasuk kota New York tadi malam. Ada sekitar 200-an orang yang ditangkap karena ada clash, terjadi bentrokan antara demonstrators dan polisi. Nah, di beberapa kota yang lain. Tapi saya kira memang permasalahannya bukan pada
demonstrasi, permasalahannya adalah memang ada penyakit sosial yang perlu diselesaikan oleh Amerika ini. Dan ini kami anggap sebagai bagian dari tugas kami juga sebagai seorang Muslim yang hidup di sini untuk bagaimana semakin mengurangi penyakit ini. Makanya saya menyebutkan lagi ini setelah cerita yang saya sudah sampaikan, setelah tahun 2001 lalu, saya diminta membaca doa oleh pemerintah Amerika di Yankee Stadium. Lalu saya tidak membaca doa, tapi saya membaca Al-Quran. Nah, salah satu ayat yang saya pilih ketika membaca Al-Quran itu kan surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'indallah ila akhiril ayat. Nah, sengaja saya memilih ayat ini karena memang saya melihat bahwa masalah rasisme di Amerika ini masalah yang bisa menjadi bom waktu. Kalau kita jalan-jalan misalnya di kota New York, itu di Manhattan, itu pusat kotanya kan bisa dibagi 3. Ada namanya downtown, ada midtown, ada uptown. Nah, downtown ini rata-rata bisnis, kemudian pemerintahan, ya. Midtown ini kan ada Central Park, ada rumah-rumah apartemen yang kaya-kaya gitu, yang luxurious, yang mewah-mewah. Begitu kita ke uptown, itu rata-rata penduduknya orang-orang hitam di Harlem misalnya. Ya mereka kumuh-kumuh. Nah, pertanyaan kita adalah kok bisa ya dalam satu kota kecil seperti itu punya pemerintah yang satu, kok bisa beda pembangunannya? Downtown, midtown ke uptown. Nah, hanya karena di sana itu adalah orang-orang hitam kebanyakannya, sehingga pembangunannya barangkali tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini kan sebuah rasisme yang bersifat systemic racism, ya, bersifat sistem. Nah, oleh karenanya saya kira Amerika tidak akan bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini dari masa ke masa, kecuali menyelesaikan permasalahan yang mengakar itu. Dan permasalahan yang mengakar itu adalah masalah rasisme. Nah, inilah mungkin salah satu peranan kita umat Islam harus menyampaikan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan rasisme ada dalam agama kita. Karena dalam agama kita ini, alhamdulillah, tidak ada beda hitam, yang putih, yang kuning, yang apakah orang Arab atau orang Jawa, semuanya selama masih bertakwa kepada Allah, yang dinilai hanya ketakwaan saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini yang perlu kita terus-menerus sampaikan, alhamdulillah. Jadi akarnya di situ, kenapa terjadi kerusuhan-kerusuhan. Ya, benar. Memang ini kalau sebuah kejadian dan tidak ada sesuatu yang terpendam, ya, tidak akan meledak sehebat ini. Makanya ketidakadilan atau kekurangadilan dalam bentuk apapun ini selalu akan menjadi sumber masalah dimanapun. Jadi memang kan kadang dalam Islam kan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah karena adil lebih dekat kepada takwa. Mudah-mudahan kita tidak terjadi di Indonesia kerusuhan buruk seperti ini, dan apa yang sekarang terjadi bisa diambil hikmahnya gitu ya. Tapi kan kemarin sudah pernah ada presiden kulit hitam, itu apa tidak membantu keadaan, Ustaz? Justru sebenarnya terpilihnya seorang presiden yang berkulit hitam campur putih karena ibunya orang putih itu. Obama itu kan keturunan Irlandia, ya, Irish ibunya, dan bapaknya dari Kenya. Jadi sebenarnya hitam putih lah beliau itu. Nah, sehingga memang ada yang ekstrim hitam juga tidak terlalu menerima beliau, dan yang putih juga tidak menerima beliau. Ya. Tapi memang beliau punya kelebihan-kelebihan, anak muda yang sangat pintar sekali dan lihai, dan sehingga beliau bisa menang 2 periode. Tapi sebenarnya justru itu yang menjadikan kenapa kalangan mereka-mereka yang masih punya tendensi rasis ini semakin tidak senang. Dan mohon maaf saja, terpilihnya Donald Trump ini salah satu penyebabnya adalah karena balas dendam. Ya, balas dendam kepada kenyataan sejarah Amerika, kok bisa terjadi ada minoritas hitam, ya, kemudian terpilih jadi presiden. Nah, ini kita lihat begitu Donald Trump terpilih, hampir semua kebijakan yang pernah diambil oleh Barack Obama itu ingin dibalik, dihapuskan. Salah satu yang paling terkenal itu kan sistem kesehatan itu, jaminan kesehatan namanya Obamacare. Nah, itu ingin dihapuskan lagi. Kenapa ingin dihapus? Karena dan itu kita pahami dari gerak-gerik dan langkah-langkah yang diambil. Salah satu alasan utama adalah ingin menghapus dalam sejarah Amerika adanya yang dianggap berhasil dari kalangan non-white. Nah, itu kan tendensi rasisme, ya. Jadi mulai dari Obama membangun hubungan relasi misalnya dengan Kuba. Itu juga dihapuskan, ya, membangun hubungan diplomatik dengan Kuba, dihapuskan lagi. Kemudian Obama mulai membangun diplomasi dengan Iran misalnya, juga kembali dihapuskan karena dianggap itu membahayakan Israel misalnya. Nah, banyaklah. Jadi
saya kira memang sudah pernah ada warga kulit hitam yang terpilih, tapi justru itu kemudian menjadi pemicu kenapa mereka yang marah ini semakin marah. Nah, maka kemudian akibatnya kelihatanlah seperti terpilihnya seorang presiden yang cukup apa yang disebut dengan white supremacy itu. Ya, white, orang putih yang radikal, yang ekstrim, yang kemudian sering kali melakukan kekerasan-kekerasan. Termasuk apa yang terjadi di Selandia Baru, teman-teman kita ditembak itu kan inspirasi daripada white supremacy. Nah, ini sebuah gerakan radikal dunia sekarang ini yang paling berbahaya, white supremacy. Dan ini diakui oleh intelijen dunia, bahwa white supremacy itu lebih berbahaya daripada ISIS. Karena ISIS itu banyak bersifat lokal, ada di Timur Tengah. Tapi white supremacy ini bersifat global. Maka mereka sendiri mengakui bahwa white supremacy ini adalah bahaya keamanan yang laten, yang sangat berbahaya jauh daripada ISIS. Dan itu yang tergambar sekarang di Amerika Serikat, terpilihnya politisi yang disebut dengan right wing dari kalangan ekstrem kanan, atau white nationalist dari kalangan putih yang sangat punya nasionalisme sempit. Nah, ini akibat daripada apa yang terjadi 2 periode lalu di mana Barack Obama terpilih sebagai presiden di Amerika Serikat. Dan dianggap sukses mungkin Barack Obama waktu itu ya, sehingga nambah kedengkian gitu. Ya, dalam beberapa hal memang ada keberhasilan-keberhasilan, khususnya mengangkat mereka-mereka yang marginalized, yang lemah, ya, kalangan orang-orang yang terpinggirkan ya. Nah, itu mulai terangkat. Jadi beberapa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu cukup memberikan bantuan kepada mereka yang terpinggirkan, termasuk sistem keuangan yang selama ini ribanya terlalu mengganti, itu Barack Obama bisa mengurangi, bahwa mereka punya utang pada kapasitas tertentu, itu bisa dihapuskan atau dibantu. Baik. Nah, kira-kira apa langkah umat Islam di sana nih? Ada kumpul-kumpul nggak umat Islam para tokohnya, bagaimana untuk bisa berkontribusi dalam hal ini sama-sama? Ya, jadi hari Minggu besok ini kita akan mengadakan pertemuan. Bagaimana kita akan bersikap menyikapi hal seperti ini. Saya sendiri selalu bersikap bahwa kita harus berada pada pihak yang menjembatani. Ya, kita jangan kemudian memperlihatkan diri bahwa kita berada di pihak yang satu. Ada beberapa teman-teman kita, khususnya dari Afro-American, ya tentu akan berada pada pihak yang demonstrasi sekarang ini dan akan melawan hegemoni orang-orang putih. Tapi saya sendiri selalu mengingatkan bahwa kita umat Islam ini harus menjadi umatan wasatan. Dan salah satu bentuk umatan wasatan itu adalah tetap berada pada posisi di mana kita menjembatani pihak-pihak yang mungkin berada pada sudut-sudut yang cukup ekstrim. Karena kita juga akui bahwa ada juga teman-teman hitam yang kemudian terlalu anti hanya karena kulit misalnya. Ini juga kita akui. Dan pada semua manusia itu ada kecenderungan seperti itu. Maka saya kira orang Islam ini jangan pernah kehilangan pegangan. Pegangan kita kebenaran. Pegangan kita kebenaran. Bukan karena kulitnya, bukan karena kelompoknya, bukan karena, tapi kebenaran. Di mana kebenaran berada, di situ kita berpihak. Maka saya senantiasa mengingatkan bahwa kita berada pada pihak jembatan, menjembatani, dan ini akan terus kita, hari Kamis nanti kita di kota New York ini, saya diundang oleh pemerintah kota untuk menjadi salah satu pembicara di dalam pertemuan virtual tentang bagaimana menyikapi permasalahan ini. Saya akan tetap menyampaikan hal seperti itu, bahwa kita tidak memihak kepada siapa-siapa, kita hanya memihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat teman-teman hitam kita memang dizolimi, pasti kita akan membela. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa usaha dari polisi misalnya adalah memang untuk mengamankan, tentu kita bela juga tugas polisi yang mengamankan. Maka saya kira ini umat Islam harus tetap berada di situ, itu disebut dengan umatan wasatan saya kira. Masya Allah. Demikian ya para pendengar yang budiman, sahabat-sahabat sekalian. Dialog ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan tafakur bagi kita. Apa yang bisa kita tafakuri ya? Kita tafakur syukur di Indonesia ya aman, tidak seperti itu, benar. Yang kedua, tapi yang paling penting dari semua tafakur ini adalah kita harus mengambil pelajaran bahwa kezoliman itu akan menjadi bahan ledakan jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini tidak usah mikir terlalu besar tentang negara, tapi di rumah juga kita zolim tidak, ya. Kalau beli ke tukang dagang zolim tidak, nih jangan sampai
Kita kalau belanja ke orang-orang yang warung sederhana maunya ditawar, ke tukang sayur tuh sampai ngejengkang, tapi ke supermarket, ke mall kita nggak berani nawar. Itu juga bagian dari zolim. Atau kita beli lewat apa ojek, kemudian makanan enak, ojek hanya bagian antri, bagian menghirup baunya, bagian nunggu, nah giliran makan kita nggak ada hati untuk mereka. Harusnya kalau kita beli, misalkan beli juga lah untuk mereka ya, supaya ojek itu juga bisa yang melihat, yang mencium baunya, yang nganterin bisa ikut menikmati. Nah, jadi obrolan kita ini harus kepada perubahan pada diri kita, karena kalau kita mikirkan Amerika, global dunia, dan kitanya nggak berubah, terus ya obrolan kita tuh hanya jadi objek telinga, padahal kan yang paling penting perubahan pribadi kitanya. Maaf, Ustaz, itu sekedar pengantar untuk teman-teman yang menyimak ini. Masya. Ada lagi satu sebenarnya, ini Ya, kenapa silakan. terjadi kekisruhan-kekisruhan seperti ini. Saya kira di mana saja menjadi tabiat manusia itu perlu ketauladanan. Perlu ketauladanan. Di Amerika sekarang ini saya kira bangsa Amerika sedang memerlukan ketauladanan kepemimpinan. Oleh itulah maka saya kira di mana saja kita perlu menjadi tauladan lah, minimal untuk keluarga kita sendiri, kepada masyarakat di sekitar kita, karena itu penting. Kemarin Donald Trump ketika terjadi kekisruhan di Minnesota mengatakan begini, kalau looting sudah mulai, shooting harus mulai. Looting, shooting. Artinya ini kan ungkapan yang tanpa dia pikirkan konsekuensinya. Seolah-olah harus tembak mati lah orang itu jalan. Padahal seorang presiden kalau ngomong pasti akan diambil serius. Ini sangat berbahaya. Maka saya kira ini sangat penting sekali kita yang siapa saja yang berada pada posisi leadership kepemimpinan harus betul-betul membangun ketauladanan ini. Dan kita umat Islam secara keseluruhan, kita harus yakin bahwa kita ini berada di posisi kepemimpinan. Kita harus menampilkan ketauladanan sebagai umat. Karena sering saya menyampaikan begini, dakwah yang paling efektif ini adalah ketauladanan. Ya. Kalau ceramah-ceramah itu saya mungkin sering mengatakan ya mungkin hanya sekitar 15-20% maksimal. Kita bisa berceramah kepada sejutaan umat, 10 ribuan orang. Tapi berapa sih dampaknya begitu? Tapi ketika kita menampakkan ketauladanan dalam kehidupan, ternyata itulah sesungguhnya dakwah yang paling efektif. Dan ini pengalaman, betapa banyak orang-orang Amerika yang kemudian tertarik kepada Islam ini, bukan karena ceramah-ceramah, tapi karena pertemanan, temannya baik, kata-katanya sopan, santun. Baru di sana dia kemudian tertarik belajar. Bukan karena belajar buku dulu. Orang-orang Amerika ini secara umum kan agama nggak penting. Ya, agama nggak penting, apalagi agama Islam tentunya. Mana mau langsung membeli buku atau Quran. Tapi karena mulai dari pertemanan dulu, kemudian dia tertarik, baru kemudian dia membaca. Maka maksudnya adalah kita sekarang ini memerlukan ketauladanan. Dan dunia kita memerlukan ketauladanan.